Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dimensi 3. Ini nanti bagian yang ketiga ya. Nanti kita bahas adalah tentang jarak titik ke bidang. Jadi sini sudah kami siapkan nanti materinya dan beberapa soal. Cuma karena topik ini nanti berkaitan erat dengan jarak titik ke garis, itu nanti pada video sebelumnya. Jadi bagi kamu yang belum nonton sebelumnya, jadi silakan lihat linknya ada di sini. Itu dia. Oke, jadi langsung kita mulai. Ini adalah bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang. Jadi gini, untuk nanti menentukan jarak titik ke bidang sebenarnya sama aja dengan jarak titik ke garis. Cuma bedanya kalau kemarin pada titik ke garis langsung nampak di mana garisnya. Nah, di sini permasalahan ini belum nampak di mana garis pada bidang ini. Jadi caranya gampang aja. Bagaimana caranya? Artinya dia apa? Kita buat bidang yang tegak lurus dengan bidang pertama yang harus melalui titik P ini. Oke, jadi misalnya gini, biar lebih sederhana, saya tarik aja sebuah bidang. Kita buat aja misalnya bidang seperti ini. Oke, kita buat bidang. Oke, nanti ya. Oke, kita buat bidang seperti ini bentuknya. Dan ingat, ini harus tegak lurus ya. Ini juga nanti harus tegak lurus. Jadi nanti anggaplah misalnya ini bidang U. Oke, maka nanti ingat ya, bidang U ini dan bidang W itu nanti harus berpotongan tegak lurus. Oke, nanti ini. Dan ingat, garis persekutuannya ini nanti, garis persekutuan inilah nanti kita buat garisnya. Maka nanti ujungnya ya sama dengan jarak titik ke garis, itu dia. Jadi ya ujung-ujungnya bentuk segitiga. Gunakan nanti kalau nanti terbentuk dia segitiga siku-siku di sini, gunakan konsep luas. Nanti kalau terbentuk dia segitiga sembarang, gunakan konsep proyeksi pada video sebelumnya. Oke, sekarang langsung kita mulai. Oke, langsung kita mulai. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Oke, katanya ini dikasih tahu panjang rusuknya 4 cm. Yang diminta soal berapakah jarak titik F ke bidang BEG. Oke, sekarang kita mulai. Tugas pertama, gambar dulu bidang BEG-nya. Oke, BEG. Oke, kita gambar seperti ini ya. Oke, ini kita tarik kemari. Oke, ini bidang BEG-nya. Sekarang ini titik F-nya. Tadi ingat, tugas pertama kita adalah ambil dulu garisnya. Bagaimana dengan ambil garisnya? Artinya apa? Buatlah bidang yang tegak lurus dengan bidang BEG tadi harus melalui titik F. Oke, sekarang yang mana coba bidangnya? Kalau nanti kita tarik seperti ini misalnya. Kita tarik aja seperti ini ya. Oke, bidang yang kedua. Itu dia. Oke, ini dia bidang yang kedua. Ini kan pasti tegak lurus ini ya. Ingat, karena ini berbentuk persegi, pasti perpotongan diagonalnya tegak lurus. Sekarang yang mana sekarang garis perwakilannya? Oke, sekarang lihat bidang yang pertama dengan bidang yang kedua. Ini kan pastinya yang ini garis persekutuannya. Inilah sekarang garisnya. Oke, maka nanti kalau kita gambar segitiganya, ya udah tinggal kita hubungkan dari titik F ini ke ujungnya. Hubungkan F ke ujung persekutuan tadi ya, hubungkan kemari. Oke, maka sekarang katakan kita buat sini titiknya O. Maka sekarang terbentuk segitiga BFO. Oke, biar lebih gampang, ini kita tarik keluar seperti ini bentuknya. Oke, ini tarik dulu keluar ya. Oke. Ini kita buat nanti B, di sini jadi G, ini jadi O. Oke, terbalik ya. Ini F ya. Oke, ini kita buat F. Ini siku-siku di F. Sekarang ini berarti nanti jarak titik F ke bidang BEG tadi sama saja sekarang dengan jarak titik F ke garis BO. Karena bidang BEG ini sudah kita wakilkan oleh garis BO. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan panjangnya pasti 4 ya. 4 cm. Karena ini adalah panjang sisi ya. Yang ini oke, FO. FH ini kan diagonal bidang. Ini kan rumusnya kan sisi akar 2 ya. Berarti kan ini harusnya 4 akar 2 separuhnya. Berarti ini tinggal jadi 2 akar 2. Oke, sekarang yang ini kemari. Ini kemarin kan rumusnya adalah jarak titik ke pusat. Kemarin rumusnya ingat ya, masih ingat ya, ini kemarin rumusnya adalah setengah. Oke, kemarin A akar 6. Ini rumusnya ya, berarti setengah sisi akar 6. Ini kan panjang sisinya 4, berarti kali setengah berarti 2. Ini pastinya adalah 2 akar 6. Bisa ya. Oke, kalau nanti bingung ya bisa juga dipitagoraskan. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, ini pasti hasilnya. Sekarang yang mana sekarang jaraknya? Yang ini. Oke, inilah sekarang jaraknya. Oke, ini kita buat D. Karena sini terbentuk segitiga siku-siku, ya kita gunakan konsep luas seperti video sebelumnya. Berarti ingat ya, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Itu aja teorinya. Maka di sini langsung kita buat untuk menghitungnya, berarti 2 akar 2 kita kalikan dengan 4 ya, alas kali tinggi sama dengan yang ini kita buat 2 akar 6, ini kita kalikan dengan D. Itu dia. Oke, sekarang tinggal kita matikan. Rupanya yang ini bisa tewas ya.
yang ini sama yang ini, berarti ternyata tinggal akar 3 ya. Akar 2 sama-sama dibagi akar 2. Maka tinggal kita buat sini berarti D sama dengan, nanti tinggal kita bagi ya, 4 dibagi dengan akar 3. Oke, sama-sama kita kali akar 3. Oke, maka ini nanti kita peroleh jawabannya adalah jadi 4/3 akar 3. Itu dia. Oke, maka kuncinya adalah tinggal ambil garis persekutuannya. Oke, kita lanjut nomor yang kedua. Kata soal sini diketahui balok. Oke, ini balok A, B, C, D, F, G, H. Ini dikasih tahu panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 5. Kata soal sini jarak titik H. Oke, jarak titik H ke bidang ACGE. Oke, sekarang yang mana bidang ACGE? Kita tarik dulu ACGE. Oke, berarti tinggal kita tarik yang ini. Kita tarik kemari, kita tarik kemari. Oke, sekarang inilah bidang daripada ACGE. Sekarang kita lihat, katanya dari titik H. Tadi ingat tugas kita pertama apa? Carilah sebuah bidang yang tegak lurus dengan bidang ACGE. Ingat, karena ini balok, ini jangan pula diambil dari tengah. Karena persegi panjang, perpotongan diagonalnya bukan siku-siku. Berarti ini harus nanti kita tarik ya. Kita buat seperti ini, lebih kurang. Oke, nanti seperti inilah kita buat. Dan ingat ya, ini harus tegak lurus syaratnya. Oke, jadi ini juga sama, berarti nanti perpotongannya kemari dia. Oke, saya. Maka nanti ini kita buat. Katakanlah misalnya di sini kita buat ini P. Oke, di sini Q. Oke, maka bidang ini nanti adalah bidang HP DQ ya. Oke, sekarang ingat, yang mana sekarang perwakilannya? Oke, yang ini perwakilannya, titik ini. Nah, ini dia. Maka nanti jarak, oke, katakanlah ini kita buat misalnya ini katakanlah titik X ya, ini titik Y. Berarti nanti jarak titik H ke bidang ACGE ini sama aja dengan H ke garis XY. Nah, cuma karena di sini tegak lurus, oke, berarti lebih kurang kan bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini gambarnya nanti. Oke, kita buat seperti ini ya. Ini misalnya H, di sini X, di sini Y. Oke, berarti ingat jarak titik H ke bidang ACGE tadi sama aja dengan H ke XY. Cuma ingat karena tegak lurus ya ini, yang ini langsung jaraknya D. Oke, sekarang kita buat. Oke, panjang ini memang dapat ya. Ini kan panjangnya 5. Nah, yang bermasalah kan yang ini belum dapat karena belum tahu kita berapa jaraknya. Dan inilah yang mau ditanya. Karena pertanyaan jarak yang ini aja, oke, kita proyeksikan aja dari segitiga yang di atas. Nah, lihat segitiga HEG. Oke, ini juga siku-siku di sini. Nah, ini siku-siku di sini berarti kalau kita gambarkan dia, oke, lebih gampang dari sini kita buat. Oke, ini misalnya seperti ini. Oke, ini ya, ini kita buat H, di sini E, oke, di sini G. Oke, sekarang inilah kemari. Nah, ini X tadi. Ini yang mau kita cari. HX tadi lah sekarang si D. Sekarang kita lihat panjang H ke E ini kan lebar. Berarti ini kan 3. Nah, oke, panjang H ke G sama panjang AB ya, ini berarti 4. Oke, ini tegak lurus ya. Oke, ini 3, ini 4, maka ini pasti 5. Saya. Oke, kita bilang luruskan. Yang kita perlukan yang ini. Oke, berarti ingat lagi, terbentuk segitiga siku-siku. Berarti kita pakai konsep luas ya. Alas kali tinggi sama alas kali tinggi. Berarti langsung kita buat 3, kita kalikan dengan 4 sama dengan ini kita buat D kalikan dengan 5. Oke, maka D nanti sama dengan, bisa kita buat ini 3 kali 4 jadi 12/5. Oke, makilah nanti jaraknya. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kata soal sini diketahui 5 segi 4 beraturan. Jadi ingat, nanti kalau ada kata beraturan berarti nanti ABCD ini sudah pasti berbentuk persegi. Itu dia. Jadi katanya dengan AB 12. Berarti nanti ini panjangnya 12. Ya, ini juga pasti 12 ya, karena ini nanti sama dengan yang ini ya. Oke, katanya TO. Berarti yang ini sekarang ini O ini adalah katanya pusat ya. Oke, nanti O adalah katanya ini jaraknya 8. Oke, ini tingginya 8. Yang diminta soal berapakah jarak titik O ke bidang TBC. Oke, berarti ini O ke bidang TBC. Berarti ingat, tadi tugas kita pertama harus kita ambil dulu garis. Oke, harus kita ambil dulu bidang yang tegak lurus dengan TBC. Oke, berarti coba kita ambil bidangnya, tapi dia harus melalui garis O. Oke, sekarang ini kita tarik ya. Ini kita buat nanti ke tengah ya. Ini kita buat nanti tarik seperti ini. Oke. Nah, katakanlah misalnya kita buat ini P, ini Q. Oke, jadi bidang TPQ nanti ini
pasti tegak lurus dengan bidang TBC. Oke, sekarang kita lihat yang mana sekarang perwakilan garisnya. Oke, ini ya, inilah sekarang perwakilan garisnya. Nanti perwakilan garis antara bidang TPQ dengan bidang TBC. Oke, sekarang tinggal kita tarik. Berarti dari O ini kita tarik ke ujung garis TP. Berarti ini ke sini sekali, kita tarik kemari sekali. Oke, berarti terbentuk sekarang segitiga TOP. Itu dia. Sekarang biar lebih mantap dia, kita keluarkan gambarnya. Oke, segitiga TOP seperti ini bentuknya. Oke, ini ya. Ini kita buat nanti T, di sini O, di sini P. Oke, ini tegak lurus ya. Oke, sekarang panjang ini kan 8. Oke, karena ini tengahnya ini kan separuh ya. Berarti ini kan tadi kan 12, berarti ini sisa 6. Oke, nanti sorry, ini 6 ya. 6, berarti nanti kalau kita Pitagoraskan 8 kuadrat 6 kuadrat, ini pastinya adalah 10. Jadi ingat, jarak nanti O ke TBC sama aja dengan O ke garis TP. Oke, maka nanti inilah jaraknya. Oke, inilah jaraknya. Oke, karena terbentuk segitiga siku-siku ya kita gunakan konsep luas ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Oke, maka di sini bisa langsung kita hitung, berarti panjangnya nanti 8 kali 6 ya. Oke, ini nanti sama dengan ini kita buat D kalikan dengan 10. Oke, ini kita kecili ya. Oke, ini kita buat 5 ya. Ini 3. Oke, maka nanti D sama dengan ini kita buat nanti jadi 24. Oke, dibagikan dengan 5. Oke lah nanti jaraknya. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang keempat. Kata soal di sini diberikan 5 T A B C D. Ingat, ini nggak ada kata peraturan. Katanya alasnya berbentuk persegi panjang, AB-nya 24 ya. Oke, baru katanya BC-nya adalah 18. Oke, ini katanya 18 dan TA, TB, TC, TD ini semuanya adalah katanya 17. Oke, yang diminta soal jarak titik T ke bidang ABCD. Ini sekarang titik T-nya ke bidang ABCD. Berarti tugas kita pertama adalah buat dulu sebuah bidang yang tegak lurus dengan ABCD. Oke, harus melalui dari si T. Artinya ini ada dua kemungkinan. Bisa kita tarik dari ini ke ujung yang sana atau dari ini ke belakang. Nah, jadi bisa kanan kiri, bisa depan belakang. Terserah ya, yang manapun yang paling gampang. Oke, sekarang coba kita tarik ini biar lebih nampak ini, kita tarik aja depan belakang. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, nanti kan tegak lurus ya. Oke, maka katakanlah nama ini sekarang P, di sini Q. Oke, maka nanti kita buat bidang ABCD itu kan pasti tegak lurus dengan bidang TPQ. Oke, sekarang kita lihat yang mana sekarang perwakilannya. Perwakilan antara garis ABCD. Oke, persekutuannya persekutuan bidang ABCD dengan bidang TPQ. Yang ada pasti yang ini. Maka nanti jarak titik T ke ABCD sama dengan titik T ke garis PQ. Oke, tinggal kita tarik segitiganya. Oke, ini segitiganya ya. Oke, sekarang tinggal kita cari hubungannya. Oke, sekarang seperti ini ya. Kalau nanti kita keluarkan gambarnya, ya lebih kurang seperti ini bentuknya. Oke. Di sini kita buat CT, ini P, di sini Q. Oke, sekarang kalau nanti kita lihat panjang TP ini sama dengan TQ ya. Karena ini 24 17 ya. Sekarang coba kita cari dulu Pitagoras. Ini kan kalau di sini jadi 12 ya. Oke, ini 17. Sekarang coba kita cari yang ini. Maka pasti ingat rumus Pitagoras kan, yang ini kuadrat kurang ini kuadrat. Oke, maka sini kita buat nanti panjang TP. Oke, ini sama dengan panjang TQ ya. Oke, sama dengan akar dari. Oke, coba Pitagoraskan. Maka sini kita buat nanti jadi 12 kuadrat. Sorry, terbalik ya. 17 ya. 17 kuadrat kurang 12 kuadrat. Oke, jadi ingat ini cara cepatnya jangan lupa cari yang ini ya. Jadi sekali tambah sekali kurang, maka akar dari ini tambahkan kan jadi 29 ya. Oke, kurangkan ini 5. Oke, jadi nanti kalau kita kalikan ini jadi sekitar sama dengan ini akar dari 145. Bisa ya. Oke, maka ini kita buat jadi akar dari 145 ya. Oke, ini juga sama dengan akar dari 145. Sekarang yang mana yang jadi tingginya sekarang? Berarti yang ini. Karena terbentuk segitiga sama kaki, berarti tinggi yang ini sekarang. Nah, ini udah pasti membagi dua dia. Panjang PQ ini kan sama dengan panjang BC. Berarti ini kan 18. Oke, berarti ini sisa 9, ini 9. Bisa ya? Oke, maka nanti tinggal kita cari yang ini. Maka nanti untuk mencari nilai D, ya tinggal kita Pitagoraskan lagi. Maka kita buat sini, maka nanti ini kita buat sini berarti nilai D sama dengan akar dari ini kita kuadratkan ya. Jadi 1
145. Oke, kurang. Ini kita kuadratkan berarti jadi 81. Maka ini kita buat jadi akar dari ini 145 ini jadi 64 ya. 64 kalau nanti kita akarkan berarti sama dengan 8. Maka nanti nilai D adalah 8. Itu dia. Oke, kita lihat soal nomor yang kelima. Kata soal sini diberikan bidang 4 beraturan. Ingat, oke, ini beraturan TABC dengan panjang sisi 6. Berarti panjang sini sama semua ya. Yang ini 6, ini 6, ke atas juga 6. Pokoknya sama semua, sama-sama 6. Oke, katanya di sini berapakah jarak titik C ke bidang TBA? Yang ini C-nya, ini TBA. Oke, berarti ingat, tugas kita pertama buat dulu bidang yang tegak lurus dengan TBA. Oke, melalui C. Berarti yang mana sekarang bidangnya? Oke, udah pas yang ini, kita tarik ke tengah ya. Oke, ini kita buat kemari. Oke, kita lihat bidang TAB ini kita buat katakanlah di sini misalnya O. Bidang TAB itu pasti tegak lurus dengan bidang TOC. Oke, yang mana sekarang garis persekutuannya? Oke, berarti udah pas yang ini ya. Nah, udah pas yang ini persekutuannya berarti TO. Sekarang yang mana segitiga yang terbentuk? Berarti ini kemari. Nah, ini ke sini, ini kemari. Oke, sekarang kita cari. Ini kan tengah pastinya ya. Oke, ini karena ini siku-siku juga tegak lurus ya. Oke, sekarang ini tadi 6 berarti ini tinggal 3, ini 3. Sekarang kita lihat apakah sama jarak TO dengan CO. Karena ini 6, ini juga 6, ini 3, ini 3 sama. Berarti kita tugas pertama cari dulu. Berarti panjang TO sama dengan CO. Oke, berarti sama dengan akar dari, gunakan Pitagoras. Ini kan 6 ya. Berarti sini kita buat 6 kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari. Ini kita tambahkan, ini kan 9 ya. Kalau kita kurangkan berarti ini kalikan 3. Maka ini jadi hasilnya lah 3 akar 3. Oke, berarti ini 3 akar 3, 3 akar 3. Berarti sekarang kita lihat segitiga CO ini ternyata segitiga sama kaki. Ini 3 akar 3 ya. Oke, ini saya buat di sini 3 akar 3 ya. 3 akar 3 ternyata panjangnya sama dengan ini. Oke, coba kita keluarkan gambarnya biar lebih mantap dia. Oke, seperti ini. Oke ya. Ini kita buat misalnya katakanlah di sini O. Ini T, di sini C. Oke, sekarang yang diminta soal kan jarak ini ke sana, inilah sekarang. Oke, cuma ini kan belum bisa kita cari langsung. Oke, tadi panjangnya ini kan segitiga sama kaki ya. Oke, tugas pertama ini cari dulu tingginya. Kita bentuk dulu segitiga siku-siku. Ini kita buat dulu tinggi. Oke, maka di sini tadi kan 3 akar 3 ya. Ini kan TC-nya 6. Berarti ini tinggal kita buat 3, di sini 3. Katakanlah sini O aksen. Oke, maka kita buat sini tinggi nih ya. Tinggi sama dengan akar dari. Kalau kita buat sini berarti 3 akar 3 kita kuadratkan kurang 3 kuadrat. Ini tadi kan 27 kurang 3 18. Maka ini panjangnya sama dengan kita buat adalah 3 akar 2. Bisa ya? Oke, sekarang dapatlah yang ini 3 akar 2. Yang kita perlukan jarak. Berarti jarak tadi kan yang ini. Inilah kita tarik tegak lurus ke sini. Nah, inilah kita tarik ya tegak lurus kemari ya. Oke, berarti ingat. Berarti konsepnya adalah tetap ya alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Oke, maka di sini kita buat di sini tetap ini tadi kan panjangnya 6. Maka ini kita langsung 6 kali. Oke, ini kita buat 6 kali. Ini 3 akar 2 sama dengan yang ini jadi 3 akar 3. Ini kita kalikan dengan D. Oke ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Oke, ini mati. Bisa ya. Oke, maka kita buat sini D sama dengan ini kita buat 6 akar 2 ini per akar 3. Oke, sama-sama kita kali akar 3. Oke, ini kita buat ya. Akar 3 kali akar 3 3 ya. Ini 3 berarti sama ini tewas ya. Oke, maka nanti dapat D-nya sama dengan ini kita buat adalah 2 akar 6. Itu dia. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun, kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami seterusnya. Bye-bye.